Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Oleh-Bilkisti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur piutang dan utang di dalam Odoo. Sebelumnya, saya akan sedikit mengulas mengenai pengertian piutang dan utang. Piutang adalah barang yang kita jual kepada orang lain secara kredit. Misalnya, kita menjual suatu barang secara kredit, maka pembeli memiliki utang kepada kita. Nah, utang ini disebut sebagai piutang dalam perusahaan kita, karena kita memiliki hak untuk menagih pembayarannya. Piutang sangat penting dalam dunia bisnis karena seringkali menjadi sumber pendapatan utama perusahaan. Lalu, utang adalah kebalikan dari piutang. Jika piutang adalah uang yang harus dibayar kepada kita, maka utang adalah uang yang harus dibayar kepada orang lain. Utang bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pembelian barang secara kredit atau pinjaman bank. Meskipun utang bisa menjadi beban bagi perusahaan, namun utang juga bisa digunakan untuk membiayai pertumbuhan bisnis kita. Setelah pemaparan materi berikut, yuk langsung simak videonya. Langkah yang pertama, input produk yang kita jual, karena piutang muncul karena adanya faktur penjualan. Yang pertama, klik customer, lalu klik products, lalu new. Nah, di sini kita sesuaikan saja dengan nama produk yang kita jual. Jika produknya berupa barang, maka keduanya kita checklist saja. Tetapi jika jasa, maka can be solved-nya kita unchecklist karena jasa tidak menggunakan persediaan barang. Lalu produk type-nya bisa kita sesuaikan tergantung perusahaannya masing-masing. Jika consumable, artinya barang konsumsi seperti makanan dan sebagainya. Lalu service ini artinya jasa, dan storable produk ini produk barang yang dijual selain makanan. Lalu invoicing policy-nya, ordered quantities, barang berkurang saat perusahaan lain akan mengorder pesanan kepada pihak perusahaan kita. Sedangkan delivered quantities adalah barang yang saat dikirim baru berkurang dari sistem. Nah, di sini ada sales price. Ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan harga barang yang akan kita jual. Lalu di sini ada customer tax. Nah, ini bisa disesuaikan juga dengan pajak yang berlaku saat ini atau pajak yang berlaku pada perusahaan masing-masing. Nah, di sini ada cost. Cost itu HPP atau harga pokok penjualan. Kategorinya bisa dipilih freeze, all expense, atau sellable. Lalu ada internal reference, barcode, dan produk template text. Ini opsional ya, bisa kalian isi atau enggak tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Sebetulnya pada menu purchase ini bisa diisi barang tersebut diisi dari vendors mana. Misalnya barang tersebut bisa didapat dari mana saja, maka menu purchase ini tidak perlu diisi. Lalu pada menu inventory bisa diisi sesuai dengan deskripsi barang tersebut. Misal, berat berapa kilo atau volume berapa meter bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, ada accounting. Disesuaikan dengan akun penempatannya. Misal, ini income account. Kita masukkan di akun sales. Dan yang expense account kita masukkan ke COGS. Aset type bisa diisi bila barang tersebut bisa disebut aset. Yang paling penting untuk diisi adalah yang income account menjadi sales dan yang expense account menjadi cost of goods sold. Lalu klik save. Untuk menginput daftar customer, kita klik customer, lalu klik customer lagi. Lalu kita klik new, kita bisa lihat terlebih dahulu dokumen transaksinya. Apakah
individual, atau company. Individual adalah perorangan dan company adalah perusahaan. Lalu di sini kita bisa isi sesuai dengan nama perusahaan atau nama individu tersebut. Masukkan alamatnya, teks ID biasanya kita isi dengan NPWP, nomor telepon, lalu email, website, bahasa, dan teks jika ada perlakuan tertentu kepada pelanggan, misalnya VIP dan sebagainya. Lalu ada sales, isi dengan PIC, salesperson PIC perusahaan tersebut, atau sales team perusahaan tersebut. Jadi, auto accounting ini sangat detail untuk mengisi nama, pelanggan, dan pemasok. Ini tidak wajib diisi. Bila ada yang harus dimasukkan, maka masukkan. Yang terpenting, payment terms atau tenggat waktu pembayaran bisa disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Ada payment follow-up, seperti email, dan ada accounting, seperti bank account yang digunakan pelanggan untuk bayar kepada perusahaan. Dan yang terakhir ada internal notes, adalah catatan tambahan bila dibutuhkan. Lalu kita save jika semuanya sudah lengkap. Karena sudah menginput produk dan customer, selanjutnya kita buat faktur penjualan. Lalu di sini kita klik customer, lalu invoice, lalu new, lalu ininya disesuaikan dengan transaksi yang ada di perusahaan. Lalu payment reference-nya tidak wajib diisi. Ada due date or payment terms adalah tenggat waktu pembayaran. Produk diisi dengan data yang sudah diinput. Lalu label disesuaikan atau tidak diisi pun tidak apa-apa. Akan muncul akun konfigurasi sebelumnya. Quantity akan diisi dengan jumlahnya. Harga akan keluar secara otomatis dan teks bisa ada yang sudah termasuk pajak maupun belum, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Lalu kita save jika semuanya sudah terisi. Berikut adalah cara pengakuan piutang di Odoo. Selanjutnya, cara pengakuan utang di Odoo. Yang pertama, kita klik menu vendors, lalu klik vendors, lalu klik lagi vendors dan bills. Kita klik new, lalu ininya disesuaikan dengan faktur yang diberikan oleh perusahaan. Vendor kita bisa isi sesuai dengan vendornya siapa, lalu bill date, tanggal faktur pembelian yang diberikan perusahaan, accounting date sama, tetapi disesuaikan lagi dengan peraturan yang ada di perusahaan atau kebijakan yang ada di perusahaan. Lalu resip bank adalah bank penerima pembayaran bank dari perusahaan. Lalu di sini seperti yang tadi ada due date and terms lagi. Ini adalah tenggat waktu pembayaran. Lalu di sini ada resip bank, penerimaan pembayaran bank dari perusahaan. Dan di sini ada produk, isi produk yang kita beli. Lalu labelnya seperti tadi, optional bisa digunakan atau bisa tidak. Dan yang quantity pun disesuaikan dengan jumlah harga yang kita beli. Jika harganya sama, harga otomatis akan keluar. Jangan khawatir jika harganya berbeda, harganya bisa tetap diubah. Lalu di sini ada pajak atau tax tergantung. Ada yang sudah harga termasuk pajak dan ada yang belum, disesuaikan dengan perusahaannya masing-masing. Lalu kita confirm. Kenapa confirm? Karena kalau di confirm bisa langsung terposting. Jika di save seperti ini, maka akan jadi draft.
Baik, berikut merupakan cara pengakuan piutang dan utang di dalam ODU. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.